Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu lagi dan kita akan berbagi berkaitan dengan apa itu PIGP. Rekan-rekan guru khususnya CPNS yang baru saja diangkat, baik sebelum berlanjut silakan rekan-rekan untuk like dan subscribe-nya di channel saya. Terima kasih atas supportnya. Rekan-rekan yang saya hormati, konsep dan strategi pengawasan program induksi guru pemula atau sering disebut dengan PIGP. Ya. Jadi konsep program induksi guru pemula atau PIGP, program induksi guru pemula yang selanjutnya disebut PIGP adalah kegiatan orientasi pelatihan di tempat kerja, pengembangan dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah atau madrasah di tempat tugasnya. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran dan atau bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Apa itu tujuan PIGP? Tujuan PIGP, pelaksanaan program induksi bertujuan untuk membimbing guru pemula agar dapat, yang pertama adalah beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah atau madrasah. Dan yang keduanya melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah atau madrasah. Kemudian apa itu manfaat PIGP terkait dengan status kepegawaiannya? Rekan-rekan guru khususnya CPNS ataupun PNS, ya. Guru pemula yang berstatus CPNS atau PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru. Ya. Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap. Kemudian apa prinsip PIGP? Prinsip PIGP diselenggarakan berdasarkan prinsip keprofesionalan. Ya, penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai dengan bidang tupoksinya. Kemudian kesejawatan, penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim. Ya. Kemudian akuntabel, penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi bukan menghayal, mengarang, tetapi ini benar-benar dilaksanakan di tempat kerjanya yang baru. Berikutnya adalah berkelanjutan, dilaksanakan secara terus-menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya. Siapa yang menjadi peserta PIGP? Nah, peserta program induksi guru pemula adalah yang pertama, guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang ditugaskan pada sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua adalah guru pemula berstatus PNS, ya, yang baru dimutasi dari jabatan lain.
Kemudian yang ketiga adalah guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Rekan-rekan guru yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah hak guru pemula. Jadi guru pemula itu berhak untuk memperoleh satu bimbingan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil proses pembelajaran bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil proses bimbingan dan konseling bagi guru BK, ya. Dan yang ketiga, pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, ya. Berikutnya adalah memperoleh sertifikat bagi guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik, ya. Jangan sampai cukup tapi baik. Berikutnya adalah kewajiban. Apa itu kewajiban guru pemula? Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Ini penting nih untuk CPNS, ya. Ini karena jarang, kalau yang sudah mengajar jarang sekali adanya perbaikan dan pengayaan. Kemudian kewajiban guru pemula yang kedua, melaksanakan pembelajaran antara 12 hingga 18 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau beban bimbingan antara 75 hingga 100 peserta didik bagi guru BK. Di mana dan kapan waktu pelaksanaan PIGP? Nah, program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 tahun. Dan seandainya nilainya belum baik, ini dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Berikut siapa saja yang terlibat, ya, terkait secara langsung dalam pelaksanaan PIGP. Nah, yang terlibat dalam pelaksanaan PIGP yang pertama adalah pembimbing. Jadi pembimbing ini bisa diambil dari guru di satuan pendidikan tersebut yang dipercaya oleh kepala sekolah, ya. Kalau misalkan guru kelas, ya dibimbing oleh guru kelas. Kalau guru mata pelajaran juga dibimbing oleh guru mata pelajaran yang minimal berpengalaman. Kemudian kepala sekolah dan pengawas sekolah, ya. Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah atau madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi sesuai sekolah madrasah yang sekolah atau madrasah yang tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah atau madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalitas. Jadi artinya kalau seandainya di sekolah tersebut tidak ada guru pembimbing, ya, yang minimal misalkan kalau guru mata pelajaran, ya, maka kepala sekolah bisa bertindak sebagai pembimbing, ya. Dan kemampuan komunikasinya, ya, jika kepala sekolah atau madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan pengawas dinas pendidikan provinsi atau kabupaten kota, ya, atau Kementerian Agama kabupaten kota sesuai dengan tingkat kewenangannya. Jadi kalau seandainya di salah satu satuan pendidikan ini guru pembimbingnya tidak ada, CPNS bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah dan pengawasnya untuk memohon pembimbing dari satuan pendidikan yang lain, ya, yang terdekat.
ada kriteria guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai pembimbing. Jadi nanti kepala sekolah dalam menunjuk guru pembimbing PIGP itu tidak sembarang ya. Yang pertama, kompetensi sebagai gurunya adalah guru profesional. Kemudian kemampuan bekerja sama dengan baik ya. Kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan menganalisis dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling. Pengalaman mengajar pada jenjang kelas yang sama dan pada mata pelajaran yang sama dengan guru pemula. Ya. Jadi kalau guru kelas, pembimbingnya diusahakan guru kelas. Kalau guru mata pelajaran dengan guru mata pelajaran. Diprioritaskan yang telah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun dan memiliki jabatan sebagai guru muda. Ya. Apa tanggung jawab pembimbing? Nah, tanggung jawab pembimbing adalah menciptakan hubungan yang bersifat jujur, memotivasi, bersahabat, terbuka dengan guru pemula. Kemudian memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling. Berikutnya, melibatkan guru pemula dalam aktivitas sekolah atau madrasah. Memberikan dukungan terhadap rencana kegiatan pengembangan keprofesian guru pemula. Dan yang kelima, memberikan kesempatan bagi guru pemula untuk melakukan observasi pembelajaran atau bimbingan dan konseling kepada guru lain ya. Kemudian yang keenam, melaporkan kemajuan dan perkembangan guru pemula kepada pengawas atau ke pengawas sekolah atau madrasah dan memberikan masukan dan saran atas hasil pembimbingan tahap kedua. Kemudian tanggung jawab kepala sekolah ya adalah melakukan analisis kebutuhan guru pemula, menyiapkan buku pedoman pelaksanaan program induksi, menunjuk pembimbing yang sesuai dengan kriteria, menjadi pembimbing jika pada satuan pendidikan yang dipimpinnya tidak terdapat guru yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing. Kemudian mengajukan pembimbing dari satuan pendidikan lain kepada dinas pendidikan terkait jika tidak memiliki pembimbing dan kepala sekolah atau madrasah tidak dapat menjadi pembimbing. Berikutnya adalah memantau pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing. Kemudian berikutnya melakukan pembimbingan terhadap guru pemula serta memberikan saran perbaikan. Dan berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja. Ya. Yang terakhir nomor 9, menyusun laporan hasil penilaian kinerja untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan terkait dengan mempertimbangkan masukan dari saran dari pembimbing ya. Masukan saran dari pembimbing dan pengawas sekolah atau madrasah serta memberikan salinan laporan tersebut kepada guru pemula. Nah, berikutnya apa tugas pengawas sekolah? Pengawas sekolah bertugas atau bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pembimbing dan guru pemula tentang pelaksanaan program induksi termasuk dalam proses penilaian. Kemudian berikutnya adalah melatih pembimbing dan kepala sekolah atau madrasah tentang pelaksanaan pembimbingan dan penilaian dalam program induksi. Nomor 3, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program induksi di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan berikutnya memberikan masukan dan saran atas isi laporan hasil penilaian kinerja. Kemudian berikutnya rekan-rekan CPNS yang saya hormati, model pelaksanaan PIGP program induksi dilaksanakan secara bertahap, meliputi persiapan, pengenalan sekolah dan lingkungannya, pelaksanaan pembimbingan, penilaian dan pelaporan. Ya. Nah, dalam tahap pelaksanaan atau dalam tahap pelaksanaan PIGP, yang pertama perlu ada persiapan.
Di sekolah yang akan melaksanakan program induksi bagi guru pemula perlu mempersiapkan hal sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan ciri khas sekolah, latar belakang pendidikan dan pengalaman guru pemula, ketersediaan pembimbing yang memenuhi syarat, menyediakan buku pedoman, keberadaan organisasi profesi yang terkait. Nah, berikutnya pelatihan PIGP yang diikuti oleh kepala sekolah dan calon pembimbing dengan pelatih seorang pengawas yang telah mengikuti program pelatihan bagi pelatih program induksi. Kemudian penyiapan buku pedoman bagi guru pemula yang memuat kebijakan sekolah, prosedur kegiatan sekolah, format administrasi pembelajaran dan atau bimbingan konseling, dan informasi lain yang dapat membantu guru pemula belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah atau madrasah. Berikutnya adalah penunjukan seorang pembimbing bagi guru pemula yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan, berikutnya adalah pengenalan sekolah dan lingkungannya. Pengenalan sekolah atau madrasah dan lingkungannya dilaksanakan pada bulan pertama setelah guru pemula melapor kepada kepala sekolah tempat guru pemula bertugas. Pada bulan pertama ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Jadi yang pertama adalah pembimbing harus memperkenalkan situasi dan kondisi sekolah kepada guru pemula. Jadi ketika diangkat seperti kemarin CPNS tahun 2021 itu di awal tahun kemarin 2021 itu sudah ditugaskan CPNS untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah yang baru. Berikutnya adalah memperkenalkan guru pemula kepada siswa. Nah, ini sekarang karena lagi BDR, mungkin cara perkenalan ini bisa menggunakan Zoom, ya, Zoom meeting yang difasilitasi oleh pembimbing, ya, dengan guru pemula agar bisa dikenal oleh siswa di sekolah tersebut. Berikutnya melakukan bimbingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling dan tugas yang terkait lainnya. Berikutnya untuk guru pemula, ya, pada bulan pertama ini mengamati situasi dan kondisi sekolah serta lingkungannya, termasuk melakukan observasi di kelas sebagai bagian dari pengenalan situasi. Mempelajari buku pedoman dan panduan kerja bagi guru pemula, data-data sekolah, tata tertib sekolah, dan kode etik guru. Guru pemula mempelajari ketersediaan dan penggunaan sarana dan sumber belajar di sekolah. Jadi guru yang baru CPNS ini harus tahu, ya, ketersediaan dan penggunaan sarana sumber belajar di sekolah tersebut. Guru pemula memperbaiki kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya. Nanti silakan cross check, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikannya ketika BDR, apakah kurikulumnya dirubah atau tidak, ya, bisa dilihat dan disesuaikan. Kemudian pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan pada bulan kedua adalah sebagai berikut, ya. Guru pemula bersama pembimbing menyusun silabus. Nah, untuk silabus saat ini sudah disiapkan, ya, tinggal RPP-nya. Silakan RPP-nya disesuaikan dengan RPP yang dilaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah, ya. Jadi jangan hanya RPP yang ada diambil copy paste tapi tidak dianalisis, ya, yang akan digunakan pada pertemuan minggu pertama.
Kemudian guru pemula bersama pembimbing menyusun rencana pengembangan keprofesian atau RPK untuk tahun pertama induksi. Bimbingan yang diberikan kepada guru pemula meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil proses pembelajaran dan atau bimbingan dan tugas lain yang terkait dengan tugasnya sebagai guru seperti pembina ekstrakurikuler ya. Dikarenakan sekarang lagi masih pandemi, posisi ini mungkin bisa digunakan dengan melalui media ya. Media agar anak diberikan satu kegiatan tambahan selain pembelajaran materi atau selain materi pembelajaran yang wajib. Bimbingan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama memberi motivasi tentang pentingnya tugas guru, yang kedua memberi arahan tentang perencanaan pembelajaran atau bimbingan, pelaksanaan pembelajaran pembimbingan, dan penilaian hasil belajar bimbingan siswa. Memberikan kesempatan untuk melakukan observasi kelas ya. Observasi pembelajaran di kelas dengan menggunakan lembar observasi pembelajaran. Karena kan masih pandemi, ini observasi pembelajaran jarak jauh. Silakan rekan-rekan, kalau misalkan CPNS mau mengobservasi, itu silakan konsultasi dengan pembimbing guru mana yang akan diobservasi. Kemudian bimbingan pelaksanaan tugas lain dilakukan dengan cara melibatkan guru pemula dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Jadi guru pemula ketika ditugaskan oleh kepala sekolah ini harus mau ya, dan harus bisa, diusahakan harus bisa, karena guru pemula untuk saat ini termasuk guru pemula milenial ya. Kemudian memberi arahan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan program pada kegiatan yang menjadi tugas tambahan. Selanjutnya guru pemula melaksanakan proses pembelajaran pembimbingan dengan observasi pembelajaran oleh pembimbing sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulannya pada masa pelaksanaan program induksi dari bulan kedua sampai dengan bulan ke-9 ya. Jadi pembimbing hanya cukup 1 kali setiap bulannya dari bulan kedua sampai bulan ke-9 ya. Rekan-rekan CPNS yang Bapak hormati ya, untuk materi berikutnya ya, nanti ada materi penilaian, itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk sementara materi tentang seputar PIGP Bapak cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat, semoga semua yang merasa diri akan mengikuti program PIGP baik CPNS ataupun PNS yang mutasi ya, bisa mengikuti program PIGP ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.